Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para hadirin yang terhormat. Saya ingin memulai presentasi ini dengan sebuah kutipan dari Albert Einstein yang mengatakan, pendidikan adalah apa yang tetap ada setelah kita melupakan apa yang telah kita pelajari di sekolah. Kutipan ini menggambarkan betapa pentingnya pendidikan sebagai landasan yang kuat bagi kemajuan dan juga inovasi di segala bidang, termasuk sektor pertanian dan yang menjadi tulang punggung perekonomian kita semua. Hari ini, dengan bangga, kami kelompok 2 akan mempersembahkan proposal ini untuk mengembangkan pendidikan pertanian yang inovatif, yang tidak akan hanya memperkuat dasar pengetahuan pertanian menjadi petani masa depan dan juga tetapi akan membuka pintu menuju kesempatan dan tantangan baru dalam dunia pertanian. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa pendidikan pertanian yang kami tawarkan tidak lagi terbatas pada pembelajaran teoritis yang kaku dan melainkan menjadi wahana pengembangan keterampilan praktis dan pengetahuan terkini yang relevan dan kebutuhan sektor pertanian saat ini. Dalam presentasi ini, kami akan membahas secara komprehensif mengenai tujuan, metode, manfaat, serta rencana pelaksanaan dari program pertanian inovatif yang kami usulkan. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi dan dukungan semua pihak yang hadir saat ini akan dapat menciptakan perubahan yang signifikan dalam pendidikan pertanian yang mendorong kemajuan sektor pertanian menuju masa depan Desa Batu Oge yang lebih cerah. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan. Tanpa basa-basi lagi, kami akan memulai menjelajahi proposal ini yang kami harap akan menginspirasi dan juga membawa dampak positif bagi para petani dan komunitas di Desa Batu Oge. Oke, perkenalkan nama saya Rakita Zalma Rasri. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang Desa Batu Oge yang terletak di Kecamatan Padulangga, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Memiliki beragam potensi dalam bidang wisata, budaya, pertanian, peternakan, industri, dan lain-lain. Namun, kualitas pendidikan di Desa Batu Oge rendah. Terlihat dari jumlah fasilitas pendidikan yang terbatas, partisipasi yang rendah, dan kurangnya bantuan pendidikan. Hal ini juga berdampak negatif pada berkelanjutan sektor pertanian di desa tersebut. Oke baik, perkenalkan nama saya Agnes Java. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumus masalah yang dapat dibuat adalah bagaimana pelayanan pendidikan pertanian di Desa Batu Oge. Lalu juga apa alasan beberapa keluarga di Desa Batu Oge tidak menyelesaikan sekolah mereka. Dilanjutkan dengan bagaimana cara meningkatkan sektor pertanian di Desa Batu Oge. Lalu juga bagaimana cara menciptakan wirausaha di sektor pertanian. Tujuannya yang pertama untuk meningkatkan kualitas pertanian di Desa Batu Oge. Yang kedua untuk meningkatkan tingkat pengetahuan dan praktek pada petani dan generasi muda di bidang pertanian. Yang ketiga, memberikan ide dan inovasi kepada Desa Batu Oge untuk pengembangan pada sektor pertanian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada manfaat. Yang pertama itu ada peningkatan kualitas hidup petani, yang kedua itu peningkatan pendapat petani, yang ketiga itu peningkatan keterampilan dalam pengelolaan usaha pertanian, lalu yang keempat itu ada peningkatan keberlanjutan usaha pertanian, lalu yang kelima itu peningkatan ketahanan pangan di Desa Batu Oge. Gambaran umum masyarakat sasaran desa ini memiliki pendidikan yang cukup baik, namun ada beberapa masyarakat yang tidak sekolah karena kurangnya perhatian dari orang tua terhadap pendidikan dan kehadiran di masa mendatang. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini kami memiliki ide untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan juga mencoba memberikan arahan bagi pada pemuda untuk mengembangkan pekerjaan dalam bidang pertanian di desa tersebut melalui program ini. Dengan potensi yang sudah dimiliki desa, yaitu pada sektor pertanian, oleh karena itu kami rancang program Pusat Pelatihan Pertanian. Program Pusat Pelatihan Pertanian adalah inisiatif yang bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendidikan komprehensif kepada petani, pekerja pertanian, calon petani, maupun umum.
Program ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas peserta dalam mengelola usaha pertanian yang efisien, berkelanjutan, dan juga inovatif. Kegiatan dalam program ini berfokus di pusat pelatihan pertanian yang dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Pusat pelatihan ini menjadi tempat di mana peserta dapat mengikuti berbagai jenis pelatihan, lokakarya, program pengembangan keahlian dalam pertanian, contohnya seperti konsultasi dalam membuka usaha pertanian, dan bahkan berkunjung langsung ke lapangan. Pusat pelatihan pertanian ini selain untuk pelatihan juga dapat menjadi pusat riset dan pengembangan dalam pertanian, di mana inovasi baru dan teknologi pertanian terbaru dapat diuji, dievaluasi, dan diterapkan di program ini. Baik, selanjutnya saya Olga Mailarasati Siregar akan menjelaskan tentang metode pendataan. Metode pendataan yang akan digunakan dalam program ini meliputi yang pertama, observasi lapangan. Tim kami akan melakukan observasi langsung di Desa Batu Oge untuk mengumpulkan data tentang kondisi pertanian, potensi sumber daya alam, dan praktik pertanian yang sedang dilakukan. Yang kedua, wawancara. Wawancara akan dilakukan untuk mendapatkan perspektif dan pengalaman langsung dari para stakeholder terkait pertanian, pendidikan, dan pembangunan desa. Yang ketiga, kuesioner. Kami akan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat Desa Batu Oge untuk mendapatkan data secara kuantitatif tentang aspek pendidikan, pertanian, dan kebutuhan masyarakat terkait pengembangan desa. Dan yang terakhir yaitu analisis dokumen. Kami akan mengumpulkan dan menganalisis dokumen terkait seperti data penduduk, data pertanian, dan dokumen-dokumen terkait program pengembangan desa. Baik, saya Grace Zipania akan melanjutkan presentasi mengenai analisis data. Setelah mengumpulkan data, maka kami akan melakukan proses analisis yang cermat tentang situasi dan kebutuhan di Desa Batu Oge sendiri. Dimulai dari pengolahan data, jadi data yang telah terkumpul akan kami proses dan dimasukkan ke dalam format yang sesuai untuk analisis lebih lanjut. Lalu ada klasifikasi dan pengelompokan berdasarkan kategori yang relevan. Lalu ada analisis deskriptif untuk memberikan gambaran umum tentang data yang telah terkumpul. Lalu ada analisis komparatif untuk membantu kami dalam menentukan area-area yang memerlukan perhatian khusus dan peningkatan. Lalu ada analisis kualitatif untuk mengungkapkan wawasan yang lebih kaya tentang faktor-faktor sosial, budaya, ataupun pendidikan di Desa Batu Oge. Lalu ada penyajian data untuk disajikan dalam bentuk yang jelas seperti grafik, tabel, maupun narasi. Dengan ini kami berharap kami dapat mengidentifikasi isu-isu kunci, peluang, ataupun tantangan yang harus diatasi dalam program pengembangan pendidikan dan pertanian di Desa Batu Oge sendiri. Baik, sekian pembahasan tentang analisis data dan materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ada 4 tahapan. Yang pertama, persiapan, melakukan survei lokasi dan membuat proposal dan proposal. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dilaksanakan di Desa Batu Oge dan mengumpulkan semua anak di Desa Batu Oge. Yang ketiga, evaluasi. Melakukan evaluasi untuk melihat perkembangan program yang dilaksanakan dan mengidentifikasikan kendala yang muncul. Yang keempat, pembuatan laporan. Pembuatan laporan sebagai bentuk pelaksanaan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Program pelatihan pertanian ini ditujukan kepada beberapa halayak sasaran utama, yaitu yang pertama, petani dan pelaku pertanian. Diharapkan mereka dapat mengoptimalkan sektor pertanian Desa Batu Oge. Yang kedua, tenaga pendidik dan guru. Diharapkan setelah mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, mereka dapat menyampaikannya kepada siswa dengan cara efektif dan menarik. Yang ketiga, siswa sekolah dasar dan menengah untuk memberikan mereka pemahaman yang lebih baik tentang sektor pertanian. Dan yang terakhir, masyarakat umum, harapannya mereka dapat memberikan dukungan dan partisipasi aktif terhadap sektor pertanian di Desa Batu Oge. Tentunya kami memerlukan pelaksanaan dan pemitraan dan kami sudah merancangnya, yaitu yang pertama tim pelaksanaan. Tim pelaksanaan terdiri dari tenaga ahli pendidikan, pertanian, dan pengembangan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan. Dilanjut juga dengan sekolah dasar dan menengah, kami akan bekerja sama dengan sekolah dasar dan menengah di daerah Desa Batu Oge untuk mengintegrasikan program pengembangan kurikulum yang inovatif ke dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Dilanjutkan dengan petani dan pelaku pertanian. Petani dan pelaku pertanian di Desa Batu Oge akan menjadi mitra utama dalam program ini.
Dilanjutkan dengan pemerintah daerah, kami akan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah setempat termasuk Dinas Pendidikan dan Pertanian untuk mendukung pelaksanaan program kami. Dilanjutkan dengan komunitas lokal, kami akan bermitra dengan komunitas lokal termasuk masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam program ini. Kerjasama yang erat antara pelaksana dan mitra ini akan kami pastikan pelaksanaan program yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Setiap pihak akan memberi kontribusi berdasarkan keahlian dan kapasitasnya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Halo, nama saya Angel Brooks. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai mekanisme monitoring dan evaluasi. Nah, untuk memastikan keberhasilan dan keefektivitasan dari program yang kami buat ini, kami akan melakukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berencana dan sistematis. Berikut ada rincian mengenai mekanisme monitoring yang akan kami terapkan. Yang pertama, ada monitoring partisipasi. Nah, melalui monitoring partisipasi ini, kami memantau tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan-kegiatan program melalui survei dan evaluasi partisipasi. Kemudian ada evaluasi hasil. Nah, evaluasi hasil ini akan dilakukan untuk mengukur dampak program terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan praktik pertanian peserta. Nah, kami akan menggunakan metode evaluasi yang valid dan reliable seperti tes pengetahuan, terus observasi praktik, dan kemudian kuesioner kepuasan peserta. Kemudian ada evaluasi dampak. Nah, selain ada evaluasi hasil, kami juga akan melaksanakan evaluasi dampak jangka panjang program terhadap peningkatan produktivitas pertanian. Gitu. Kemudian evaluasi dampak akan memberikan wawasan tentang keberlanjutan program dan memberikan dasar untuk pengembangan program serupa di masa yang akan datang. Selanjutnya ada penggunaan hasil monitoring dan evaluasi. Nah, hasil dan monitoring evaluasi ini akan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan program. Nah, kami akan menganalisis temuan-temuan evaluasi secara komprehensif dan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang muncul. Nah, mekanisme monitoring dan evaluasi ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan selama masa pelaksanaan program. Kami akan melibatkan tim pelaksana, peserta program, terus juga ada mitra yang terkait dalam suatu proses monitoring tersebut. Kemudian juga evaluasi ya berguna untuk memastikan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas program yang optimal. Seperti yang dilihat, ada roadmap Desa Batu Oge. Desa Batu Oge Kecamatan Padongga, Kabupaten Pasangkayu ini kami merencanakan roadmapnya pada tahun 2023 saat kita start branding, adanya pembentukan tim pelaksana program, pengumpulan data dan informasi terkait pertanian dan kebutuhan lokal, penyusunan materi, pelatihan praktis, dan juga pelaksanaan pelatihan praktis bagi para petani dan juga kunjungan lapangan untuk usaha pertanian. Dan pada tahun 2024 kemungkinan akan ada income report pendapatan yang terdapat seperti demonstrasi praktik pertanian yang baik, analisis dan data dan evaluasi program yang mencukupi, dan juga penyusunan rencana tindak lanjut kerjasama seperti apa, dan juga menjalin kemitraan dengan baik tentunya. Selanjutnya ada timeline yang telah kami susun untuk pelaksanaan program pengembangan pendidikan pertanian yang inovatif ini adalah yang pertama, pada bulan Juni 2023 ada pembentukan tim pelaksana program, pengumpulan data dan informasi serta pendidikan pertanian dan kebutuhan, identifikasi kemitraan yang akan terlibat dalam pelaksanaan program, penyusunan rencana detail pelaksanaan program, tahapan persiapan dan perencanaan pada bulan Juli hingga Agustus 2023 ada penyusunan kurikulum inovatif untuk pendidikan pertanian, pengembangan materi pelatihan praktis untuk para peserta,
penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan, dan juga pembuatan modul dan juga materi referensi tentunya. Yang selanjutnya ada pelaksanaan pelatihan praktis di bulan September hingga Oktober 2023. Yang pertama ada pelaksanaan pelatihan praktis bagi para petani, mulai evaluasi partisipasi dan kepuasan para peserta, dan juga monitoring dan evaluasi untuk proses pelatihannya. Selanjutnya ada kunjungan lapangan ke usaha pertanian yang sukses pada timeline bulan November 2023. Yang pertama ada rencana dan pelaksanaan kunjungan ke usaha pertanian yang sukses. Yang kedua ada observasi dan pembelajaran langsung dari pihak pertanian yang berhasil kepada para peserta, dan juga evaluasi dampak kunjungan lapangan terhadap pengetahuan peserta. Selanjutnya ada sesi demonstrasi praktik pertanian yang baik. Tentunya itu di dalam bulan Desember 2023 hingga Januari 2024. Penyelenggaraan ini, demonstrasi praktik pertanian yang baik itu akan dilaksanakan dan praktik langsung oleh peserta untuk menerapkan keterampilan yang dipelajari. Yang terakhir ada evaluasi hasil dan dampak dari sesi demonstrasinya. Nah, untuk yang terakhir ada analisis data dan evaluasi program di bulan Februari dan Maret 2024. Pengumpulan dan analisis data dari kegiatan pelatihan, kunjungan lapangan, dan juga sesi demonstrasi, dan juga identifikasi keberhasilan dan tantangan program dari para peserta pelatihan pendidikan pertanian ini. Dan yang terakhir ada penyusunan rencana tindak lanjut di bulan April hingga Mei 2024. Berdasarkan hasil evaluasi, penyusunan rencana tindak lanjut untuk program berkelanjutan, identifikasi langkah-langkah perbaikan dan pengembangan lebih lanjut, dan juga penyusunan program akhir program inovatif pendidikan pertanian ini. Mungkin itu saja timeline dari inovasi rancangan pusat pelatihan pertanian dan pendidikan Desa Batu Oge. Saya akan menjelaskan tentang partisipasi masyarakat. Di Desa Batu Oge terdapat tantangan dalam hal pendidikan dasar. Analisis kebutuhan yang mendalam menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kualitas pendidikan, partisipan masyarakat, tingkat literasi, dan aksesibilitas fasilitas pendidikan mempengaruhi capaian pendidikan di desa ini. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat, khususnya pada sektor pertanian di Desa Batu Oge. Baik, simpulannya adalah program ini memiliki urgensi yang tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesempatan belajar anak-anak di Desa Batu Oge. Dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan mengadopsi inovasi pendidikan pertanian, maka diharapkan dengan adanya program ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Desa Batu Oge. Oleh karena itu, kami merekomendasikan dukungan yang penuh untuk implementasi program. Seiring berakhirnya presentasi ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah hadir pada hari ini. Kami sangat menghargai waktu dan perhatian yang telah diberikan dalam mendengarkan proposal kami mengenai perkembangan pendidikan pertanian yang inovatif dan juga pelatihan yang ada di Desa Batu Oge. Kami percaya bahwa dengan adanya kolaborasi, komitmen, dan dukungan dari semua pihak, kami dapat mencapai tujuan bersama dan juga menghadirkan pendidikan pertanian yang lebih baik dan relevan dengan tuntunan zaman tentunya. Kami mengajak Anda semua untuk bergabung dengan kami dan mewujudkan visi yang menjanjikan demi kemajuan sektor pertanian dan juga kesejahteraan petani. Kami berharap bahwa proposal ini telah berhasil untuk mengilhami dan juga memicu semangat inovasi dalam dunia pertanian. Dalam langkah-langkah selanjutnya, kami siap menjalin kemitraan yang kokoh dan melanjutkan untuk mewujudkan visi bersama menjadi lebih nyata. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan dukungan yang diberikan. Mari bersama-sama memajukan sektor pertanian dan memastikan bahwa pendidikan pertanian yang kita berikan menjadi landasan yang kuat untuk pertumbuhan dan kemajuan yang berkelanjutan. Terima kasih dan salam sukses untuk kita semua.